Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan juga selamat datang Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Belitung Timur, lalu teman-teman dari komunitas dan juga sanggar, teman-teman dari Direktorat PTLK, kemudian narasumber yaitu Bapak Igi dan juga Bapak Semi. Selamat bergabung di Lokakarya sesi kedua pada pagi hari ini. Saya Pradika Abimanyu sebagai moderator pada Lokakarya sesi kedua pagi ini. Sebelum Lokakarya dimulai, marilah kita berdoa dan mengucap syukur menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Lokakarya kedua ini secara singkat. Lokakarya ini akan berlangsung selama 120 menit, yang merupakan tindak lanjut dari Lokakarya pertama. Diharapkan nanti teman-teman dari Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Belitung Timur serta teman-teman dari tim kerja dapat menjelaskan atau memaparkan terkait perkembangan atau progres dari konsep kegiatan yang sudah didiskusikan. Kemudian nanti juga ada diskusi antar tim kerja lalu juga dari dinas dengan narasumber mengenai gambaran usulan lokakarya yang nanti akan diselenggarakan secara luring. Baik, selanjutnya Pak Egi dan Pak Semi mungkin bisa merefresh kembali apa saja capaian yang sudah dicapai di Lokakarya pertama dan kira-kira apa saja yang akan dibahas di Lokakarya sesi kedua ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Abi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan yang ada di PTLK di Jakarta maupun kawan-kawan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang baik yang ada di dinas maupun kawan-kawan dari komunitas, para pelaku seni dan pegiat kebudayaan di Belitung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Baik, ini pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan kita yang pertama kemarin, dari kami sepertinya memang tidak terlalu banyak melihat permasalahan di dalam, terutama dalam duduknya atau diterapkannya prinsip-prinsip Indonesiana di dalam pelaksanaan atau rencana di festival di Belitung Timur ini. Ini tentu saja hal yang wajar karena ini sudah kesekian kalinya buat kawan-kawan di Belitung Timur untuk menyelenggarakan festival ini bersama-sama dengan Indonesiana. Barangkali hanya ada beberapa catatan kecil dari Mas Semi kemarin, kalau tidak salah berbicara tentang perlunya dramaturgi ya, supaya dari sekian banyak rangkaian acara ini tidak merupakan suatu kumpulan semata-mata kumpulan dari sekian program yang terpisah-pisah, tapi memiliki narasi yang utuh itu. Nanti mungkin barangkali Bung Semi bisa menjelaskan lebih lanjut. Kemudian juga ada, baik nanti itu bahasa sendiri barangkali ya. Sementara dari saya kemarin melihatnya kawan-kawan di Belitung Timur ini sebagai sebuah daerah yang setelah melaksanakan festival bersama-sama dengan Indonesia untuk kesekian kalinya, saya berharap ada bentuk-bentuk peningkatan, terutama adalah bagaimana value atau nilai-nilai yang sebetulnya ada di dalam festival yang kita sedang mau selenggarakan itu, yaitu berkaitan dengan keberadaan Belitung Timur sebagai jalur rempah, kemudian dengan tradisi, kemudian juga dengan program-program yang diangkat, misalnya berkaitan dengan rencana untuk membuat sebuah tari kolosal yang berbasis pada keberadaan suku Sawang, itu bisa tersampaikan atau tersebar atau terdiseminasi di khalayak. Itu yang saya harapkan pada waktu itu. Juga kita punya diskusi sedikit tentang
dari saya waktu itu adalah semacam tekanan saja, dorongan supaya karya kolosal berkaitan dengan suku Sawang ini tidak berhenti sebagai sebuah gubahan atau sebuah karya yang terpisah dari permasalahan-permasalahan dan dari masyarakat suku Sawang itu sendiri. Saya pikir itu yang kemarin kita bicarakan. Kemudian kita berharap pada diskusi ini kita bisa menyelesaikan agenda yang tadi disampaikan oleh Mas Abi. Saya pikir itu dari saya. Mas Semi mungkin bisa menyampaikan apa yang kemarin sempat dijadikan diskusi di antara kita kaitannya dengan hal-hal yang diangkat oleh Mas Semi, mungkin berkaitan dengan bagaimana supaya festival ini tidak ada di bawah bayang-bayang festival yang lain barangkali itu yang menggunakan isu atau features yang sama tentang rempah-rempah, tentang pawai dan semacamnya. Silakan Mas Semi. Ya, terima kasih Mas Egi. Selamat pagi teman-teman Pokja Indonesiana PTLK Kemendikbud. Selamat pagi teman-teman di Belitung Timur, teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belitung Timur. Wah, teman-teman komunitas kayaknya udah ngumpul semua nih di kantor. Baik, iya, di diskusi pertama saya kira cukup jelas ya apa yang dipaparkan oleh kawan-kawan Belitung Timur lewat sang juru bicara Pak Julfiandi dari mulai gagasan tentang JPJR nanti, yang paling penting adalah keyakinan gitu, ingin mengangkat orang laut, dan nantinya festival diturunkan dengan satu tema jejak peradaban orang laut. Teman-teman Belitung Timur seperti yang terungkap di pertemuan pertama itu sudah melakukan riset dan juga sepertinya risetnya lintas kelembagaan gitu ya. Dan sebenarnya ini satu modal yang sangat penting tentu saja. Kita dari riset ini belajar bagaimana sih membuat satu festival yang sungguh-sungguh terstruktur gitu, selain juga sungguh-sungguh dalam penciptaan karya atau penurunan produknya. Juga telah jelas dikatakan bahwa hasil riset ini diturunkan pada berbagai karya gitu yang pada dasarnya untuk kepentingan masa depan. Jadi yang diriset adalah sejarah masa silam, tapi festival ini sebenarnya untuk menuju masa depan. Dikatakan ada karya seni tari kolosal gitu ya, yang berangkat dari peradaban jejak orang laut, tapi juga orang laut tidak dijadikan sebagai objek karya, tapi sebagai subjek karya. Tentu saja penanda dari orang laut seperti perahu, mungkin juga arsitek orang laut, dan juga kebertubuhan masyarakat orang laut itu akan juga hadir di dalam karya yang nanti akan dipentaskan secara kolosal itu. Selain juga secara tradisional, Belitung Timur juga akan menurunkan produk-produk yang sifatnya kria ya, yang dari rempah-rempah, dari berbagai varian rempah-rempah. Jadi saya kira terlihat antara gagasan penciptaan karya yang katakanlah cenderung menjadi semacam kesenian gitu, dan juga produk-produk yang berdampak langsung secara ekonomi. Saya kira ini penting karena juga sifatnya akan saling melengkapi dalam satu festival. Betul apa yang disampaikan oleh Mas Egi bahwa saya sempat menyinggung soal dramaturgi dalam satu festival. Sesungguhnya ini justru hasil pengamatan saya dari jarak jauh soal landscape Belitung Timur dan yang sangat kaya gitu. Ditambah pula inisiatif-inisiatif komunitas di Belitung Timur yang sudah berjalan, plus
stakeholder yang lain mendukung, apakah pihak pemerintahan ataupun pihak swasta gitu, atau mungkin juga BUMN. Landscape Belitung Timur yang begitu kaya, lautan, daratannya, seluruhnya, itu memungkinkan festival ini sebenarnya lebih memiliki jelajah ruang gitu, lebih memungkinkan membuat impresi-impresi terhadap ruang di Belitung Timur dibanding katakanlah menciptakan festival yang melulu memusat di satu titik gitu, misalkan di satu ibu kota atau di lapangan. Saya kira itu yang saya singgung sebenarnya. Tetapi yang apa yang sudah jadi tradisi teman-teman itu bukan berarti katakanlah negatif ya, apa yang dilakukan itu juga positif gitu, karena juga teman-teman lebih tahu aspek teknis kenapa satu ruang diciptakan. Tapi yang saya tawarkan itu adalah sebuah ide gitu yang saya harapkan juga memperkaya festival ini. Kemudian selanjutnya saya pekan lalu pernah juga coba bertanya pada koreografer gitu atau calon koreografer sudah sejauh mana proses penciptaan karya yang dibayangkan sebagai tari kolosal itu. Tapi mungkin ini baru pada tahap riset awal ya. Tetapi kan sebenarnya butuh riset artistik yang lebih jauh gitu. Riset yang sementara ini saya ketahui dari teman-teman di Belitung Timur, riset yang menurut saya cukup pendekatannya sosiologis, positivistik gitu. Sementara untuk kepentingan artistik, dia punya metode riset yang berbeda gitu. Dalam pengetahuan sosiologi gitu, seperti yang dipaparkan pada pertemuan silam, bagaimana tentang orang laut dulu dipindahkan oleh kekuasaan Orde Baru gitu, kemudian sekarang mereka merasa terasingkan di daratan, terutama generasi pertamanya. Kemudian ada harapan ingin mengembalikan orang laut gitu. Tapi bagaimana dengan generasi ketiganya misalkan? Apakah tubuh mereka masih sebagai tubuh orang laut atau tubuh daratan gitu? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab dari riset sosiologi atau antropologi. Tetapi riset artistik itu kemungkinannya akan membutuhkan cara-cara yang tentu saja berbeda, karena bagaimana hasil riset ini dan juga metode risetnya orientasinya pada penciptaan karya ya. Nah, saya kira ini PR buat teman-teman di Belitung Timur gitu. Meskipun Julpiadi sudah memberikan semacam gagasan, apapun karya yang ada nanti berdasarkan tradisi. Nah, kesadaran terhadap perubahan ekosistem sebuah seni tradisi ini menjadi penting. Karena menurut saya sebuah festival kebudayaan bagaimanapun orientasinya adalah pada pemuliaan manusia. Tidak hanya manusia itu sebagai penanda kebudayaan satu tempat, tapi manusia itu secara unik gitu. Nah, akhirnya kita akan berbicara soal tim kerja. Dari bagaimana kesenian bisa mengimprove si manusia, si subjek atau si individu pada kita korelasikan dengan tim kerja. Jika Belitung Timur memang memiliki tim kerja dari kalangan muda gitu, ini akan langsung berkaitan bagaimana proses kerja dalam festival ini bagi para pelakunya, terutama generasi muda, adalah menciptakan satu sistem bersama gitu. Dan ini selalu berkorelasi antara diri dan sistem bersama ini dan bentuk organisasinya gitu.
Ini sama sekali nggak bisa dipisah-pisahkan. Oleh sebab itu saya harap di dalam JPJR yang kesekian kalinya ini tumbuhlah generasi muda di Belitung Timur dalam tata kelola keorganisasian. Jadi setiap festival sebenarnya selalu membutuhkan konseptor, juru bicara, dan semakin tahun semakin terbentuk juru bicara baru gitu, konseptor baru, itu akan menguatkan festival ini sendiri dan memiliki kans baik bagi festival maupun bagi si individunya untuk melakukan ekspansi terhadap kegiatan-kegiatan lain di sekitarnya. Jadi ini semacam satu gerakan yang sifatnya terkait erat gitu ya. Bagaimana pembentukan manusia dan juga penciptaan karya seni. Justru kerja kepanitiaan ini sesungguhnya memiliki nilai yang lebih substansial, yaitu mengimprove diri, menciptakan diri gitu, menjadi sesuatu yang terus baru dan pada gilirannya akan berdampak pada banyak hal. Tentu saja terutama pada festivalnya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Semi dan juga Pak Egi. Langsung saja kepada teman-teman di Belitung Timur untuk menyampaikan terkait perkembangan maupun progres konsep kegiatan yang sudah didiskusikan dan juga dibicarakan oleh tim setelah Lokakarya sesi pertama kemarin. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini kita sudah terbentuk tim Pokja ya, sudah dari awal tahun. Nah, kami persilakan langsung saja Direktur Festival Pak Herman Sujono, kemudian berikut kawan-kawan yang sudah ditunjuk sebagai direktur maupun manajer untuk masing-masing acara. Silakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati kawan-kawan dari Kementerian, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, kawan-kawan Pokja untuk kegiatan Jelajah Pesona Jalur Rempah di tahun 2023 di Belitung Timur. Adapun untuk kegiatan Jelajah Pesona Jalur Rempah di 2023 pada tahun ini adalah dengan mengusung tema mungkin itu bisa ditampilkan dari operatornya. Untuk sinyalnya kurang baik. Terima kasih sekali lagi untuk kegiatan pada kali ini pada tahun 2023 itu akan insya Allah dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 6 September 2023 tempat di lapangan Yagor, Kecamatan Manggar. Jadi seperti tahun kemarin itu di pusat kota.
Kemudian adapun susunan tim Pokja yang bisa kami sampaikan adalah untuk Direktur Festival saya sendiri Herman Sujono, kemudian tim kurator adalah Fitra Agustian, kemudian tim komunikasi dan kerjasama Hera Irnawati. Kemudian di direktur program pada tahun ini adalah Muhammad Nur Iqbal Aldias. Di manajer acara 1 itu Kak Elistiana. Manajer acara 2 Agus Kurniawansa. Manajer acara 3 Bu Nurima. Kemudian manajer acara 4 Ferdiansa. Kemudian di direktur artistik itu Febri Ramadan. Di manajer perlengkapan ada Aditya Putra Nugraha. Dan terakhir di manajer teknis itu ada Muhammad Nasrul Al-Fatian. Jadi alhamdulillah pada dasarnya kekuatan kami itu secara garis besar, bagian besar itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman. Adapun untuk beberapa manajer pun direktur itu ada sebagian kecil orang baru, dalam artian kita kolaborasi yang punya pengalaman dan yang baru untuk dapat sama-sama bekerja dan bekerja sama, saling berkolaborasi untuk menampilkan atau berkreativitas yang terbaik untuk JPJR Belitung Timur tahun ini, Pak. Jadi itu dari saya sebagai Direktur Festival. Mudah-mudahan kegiatan kami itu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Saja dari saya ucapkan selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Herman Suyono selaku Direktur Festival JPJR tahun 2023. Bapak Zulfiandi, selanjutnya apakah masih ada tambahan, Pak? Iya, masih banyak sih yang karena akan presentasi, mereka sudah menyiapkan presentasi masing-masing. Kami persilakan untuk selanjutnya terkait dengan Direktur Komunikasi, Mbak Hera, silakan. Apa saja yang sudah kita persiapkan? Ya, habis Mbak Hera, silakan ya kawan-kawan yang direktur maupun manajer acara, silakan dipresentasikan apa yang sudah kawan-kawan buat, apa yang sudah kita persiapkan dalam rangka untuk mendukung Festival Jelajah Pesona Jalur Rempah Belitung Timur. Silakan, Mbak Hera. Perkenalkan, saya Hera Ismawati dari Direktur Komunikasi beserta anggota. Dari teman saya ada Farlian Haji, Novi Imelda, dan Eldi. Berikut adalah program kerja sebelum perayaan. Dari tim komunikasi sudah melakukan siaran dari RRI Belitung, siaran dari RRI Nasional, terus promosi di bandara, terus mungkin akan mengadakan marketing Instagram Ads, sponsor event, ke brand, terus event, dan di post event nanti akan disebar di media oke.com dan kainews.id.
Ini adalah program kerja tahun sebelumnya, tahun 2021, 2022, 2021. Iya, tahun 2021. Aplikasi media online. Terus next. Ini adalah program kerja event tahun 2022. Alhamdulillah Belitung Timur sudah mendapatkan hadiah spesial, yaitu terima kasih kepada teman-teman Pokja dan panitia seluruh yang DPJR masih dalam tren 2023 sampai sekarang. Dan ini adalah post media selesai event tahun 2022. Dan mungkin program kerja selanjutnya akan mempromosikan lomba lewat Instagram, dan lomba ini ada lomba untuk desain logo JPJR. Nah, dari logo JPJR itu nanti ada lomba musik dan tari, dan lomba-lomba ini akan nanti kita promosikan di info lomba foto dan informasi lomba. Nah, yang untuk sosmednya, teman-teman yang belum follow IG JPJR, YouTube-nya JPJR Belitung Timur, Facebook-nya JPJR Belitung Timur, Twitter-nya JPJR Belitung Beltim, dan TikTok-nya JPJR Belitung Timur. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya teman-teman yang lain. Baik, silakan selanjutnya dari Bang Pitra, mungkin kurator atau langsung ke manajer program-program acara, silakan. Baik, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk moderator dan juga Bapak dari Kementerian Kebudayaan. Perkenalkan, saya Fitra Agustian. Untuk JPJR tahun 2023 ini saya menempati posisi sebagai kurator. Nah, berbicara mengenai JPJR Belitung Timur memang sudah berjalan sejak tahun 2019. Tentunya dari tiap tahun ke tahun kita di Belitung Timur itu selalu ada tema-tema yang berbeda yang disuguhkan. Ini semua tentunya sebagai bentuk keterkaitan gitu antara tema yang tahun pertama kita mulai sampai yang saat ini. Memang semuanya poin besarnya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah festival itu sehingga suguhan yang ditampilkan nantinya itu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah, muara akhirnya nantinya dengan adanya festival-festival yang diselenggarakan di Belitung Timur ini, tidak hanya dampaknya bagi masyarakat Belitung Timur sendiri gitu. Jadi kita ingin jangkauannya lebih luas lagi. Nah, jadi untuk tahun ini kita mengangkat tema suku Sawang, di mana suku Sawang ini merupakan bagian dari budaya yang melekat di Belitung Timur itu sendiri yang berkaitan dengan jelajah pesona jalur rempah Belitung Timur. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita sudah menampilkan pesona eksotisme Belitung Timur. Nah, tahun ini mungkin kita lebih spesifiknya ke suku Sawangnya gitu. Di mana nanti ada beberapa kegiatan yang memiliki yang semuanya itu memiliki daya tarik tersendiri gitu, di mana tidak hanya istilahnya festival, ada juga perlombaan-perlombaan yang akan kita tampilkan di JPJR 2023. Skopnya pun mungkin lebih luas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya misalnya kalau tahun sebelumnya kita menampilkan ada lomba seni musik dan tari yang berkaitan dengan tema JPJR, khusus hanya untuk skop Belitung Timur. Kita tahun ini mencoba untuk lebih luas lagi.
kita akan mengadakan festival seni musik dan tari ini jangkauannya seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, jadi ini saya rasa merupakan sebagai salah satu daya tarik yang luar biasa dari JPJR itu sendiri. Selain nanti juga masih akan tetap ditampilkan figur-figur rempah yang dikaitkan dengan tema utama kita, yaitu tentang suku Sawang. Mungkin dari saya kurator nanti sebagai kekuatan kita dari tahun ke tahun itu karena kita selalu melibatkan komunitas-komunitas anak-anak muda yang mempunyai talent-talent yang sangat luar biasa di Belitung Timur ini dari berbagai latar belakang dari berbagai latar belakang ya ada istilahnya komunitas, ada juga pelajar, bahkan sanggar seni, semuanya berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan JPJR tahun 2023 yang saya rasa ini merupakan sebuah kekuatan yang dimiliki oleh JPJR Belitung Timur. Mungkin itu saja pengantar yang bisa saya sampaikan selaku kurator di JPJR tahun 2023 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fitra selaku kurator. Selanjutnya teman-teman yang lain dipersilakan, mungkin dari manajer. Ruangan sana dulu. Mau ngelok. Masih di mute, masih di mute. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Elisiana. Saya mewakili teman-teman saya di tim acara 1 JPJR 2023. Adapun acara JPJR yang akan kami lakukan untuk acara 1 itu sendiri pertama pada tahun ini kami akan melaksanakan lomba stand pameran karena tahun kemarin itu belum ada. Jadi tahun ini untuk menarik mungkin agar menarik para pengunjung untuk datang ke stand mereka masing-masing. Karena memang tahun kemarin belum ada. Jadi pada tahun ini kita akan melaksanakan lomba stand pameran yang akan diikuti oleh PKK Sebitu Timur, UMKM Sebitu Timur, komunitas rempah dan umum. Terus itu tuh dari tanggal 2 sampai 6 September 2023. Terus kami juga akan melakukan demo secara langsung
penyajian kuliner tradisional khas Belitung Timur dari tanggal 2 September sampai 6 September secara random. Jadi setiap harinya kami akan masak sebanyak 200 porsi yang akan dibagikan secara gratis. Terus Lanjut Hera. kami juga akan melaksanakan lomba. Jadi pada tahun ini kami akan Belitung Timur. Adapun kuliner yang dilombakan itu adalah kuliner yang sudah masuk WPTB. Jadi pada tahun ini temanya adalah gangan darat. Jadi gangan darat itu bisa bahan pokoknya dari daging ayam, daging sapi, ataupun ikan darat, ikan air sungai kalau orang itu ngomong. Terus ya itu aja lah acara-acara yang akan dilaksanakan oleh acara 1 pada tahun 2023 ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Selanjutnya, teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawansa. Saya di manajer acara 2 dengan tim saya, yaitu acara untuk manajer acara 2 ini mengenai opening, closing, dan malam tradisi Sungai dan Bahari. Saya nggak bekerja sendiri, Pak. Jadi saya dibantu dengan tim saya, yaitu Arif Prianto, Olin Fernandez, Lisna Sari, dan Sherly. Untuk opening ceremony itu insya Allah akan diadakan hari Sabtu tanggal 2 September 2023, tepatnya di lapangan Yagor, dengan tamu undangan sekitar 100 orang dari kementerian terkait, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, OPD Kabupaten Belitung Timur, Forkopimda, dan media massa. Nah, ini untuk rangkaian acara opening ceremony-nya, Pak. Sudah kita dapatkan di sini dari pembukaan oleh MC, pembacaan doa, terus tari selamat datang, laporan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Belitung Timur, sambutan Bupati Belitung Timur, jingle DPJR tetap kita hadirkan tahun ini, Pak. Terus penampilan tari kolosal yang bertema jejak peradaban suku laut. Jadi tari kolosal ini sekitar 50-60 orang nanti Pak yang akan menarikan. Itu sudah kita adakan kemarin itu langsung ke suku sawah untuk riset gitu Pak. Jadi yang diangkat itu nanti keseharian dari suku sawah tersebut Pak. Jadi tari kolosal ini yang untuk peradaban suku laut yang dari suku Sawang ini itu kita angkat keseharian dari suku Sawang tersebut dengan menggunakan kapal yang nanti kita buat
ya sedemikian rupa Pak, jadi tidak menghilang dari tradisi yang mereka adakan waktu yang mereka adakan selama kehidupan mereka Pak, pokoknya di suku laut itu. Dan terakhir itu penutup. Nah, untuk malam tradisi Sungai dan Bahari itu tetap kita laksanakan di lapangan Yagor. Ini nanti ada 8 sanggar yang tahun kemarin itu mengikuti lomba musik dan tari, itu kita tampilkan kembali, tapi dengan nuansa yang berbeda, dengan menampilkan tetap dalam tradisi orang laut tersebut, Pak. Nah, untuk closing ceremony itu kita adakan di hari Rabu tanggal 6 September, tetap di lapangan Yagor. Tamunya VIP itu 50 orang, tamu undangannya lebih kurang 150 orang, termasuk dari kementerian terkait, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, OPD Kabupaten Belitung Timur, Forkopimda, dan media massa. Nah, untuk closing ceremony itu kita dibuka oleh MC, dibaca doa, ada beberapa penampilan dari beberapa sanggar, terus sambutan dari Direktur DPJR Belitung Timur, sambutan Koordinator DPJR Belitung Timur 2023, laporan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, sambutan dari Bapak Bupati Belitung Timur, dan pengumuman pemenang-pemenang lomba akan diumumkan di closing ceremony nantinya, Pak. Nah, untuk konsep closing ini nanti kita akan adakan tari kolosal lagi, Pak, lebih kurang sekitar 60 orang. Di situ juga nanti kita akan menampilkan tari Nusantara, Pak. Jadi dari Sumatera sampai ke Irian. Itu medley, Pak, nanti kita buat. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan tutup dengan penampilan kembali dari orang suku Sawang tersebut, Pak, untuk closingnya nanti gitu. Jadi ditutup dengan bersatunya dari Nusantara, dari Aceh sampai ke Irian tersebut, Pak. Juga akan kita tampilkan nanti ada barongsai dan 27 figuran rempah, 27 kostum figuran rempah tersebut, Pak, nanti akan kita tampilkan. Nah, terima kasih. Mungkin paparan dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus selaku manajer acara 2. Selanjutnya teman-teman, jika masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aluna Taulia. Saya anggota dari tim manajer acara 3, yaitu handle acara 27 figur rempah dan juga lomba musik dan tari. Tim manajer acara 3 itu diketuai oleh Ibu Norema, Ibu Ramla, dan dianggotkan oleh Ibu Ramla, Ridwan Pambudi, Sumirza, dan Dwi Oktaviani. Untuk 27 figur kostum ornamen rempah itu kita ada peningkatan dari figur sebelumnya, yaitu kita ada penambahan jumlah dari kostum figur itu sendiri. Jadi sekarang itu ada 27 figur rempah. Sebelumnya itu di tahun 2022 itu ada 24 kostum figur rempah. Dan untuk rundown 27 figur rempah, kita akan sama seperti tahun sebelumnya akan melaksanakan photoshoot dan juga syuting, yaitu akan berlokasikan di Pulau Buku Limau pada bulan Juli tahun 2023. Dan kedua, 27 figur rempah juga akan tampil pada parade di
lapangan Jagor pada Senin 4 April 4 September tahun 2023. Dan juga 27 Februari ini akan juga ditampilkan di malam closing atau di malam penutupan pada Rabu 6 September 2023. Nah, untuk 27 Februari peserta tersebut itu kemarin sudah dilakukan pencabutan peserta. Jadi semuanya itu tidak matching dari jejak peradaban orang laut Bukit Timur. Nah, untuk nama-nama figur itu kostum itu juga diambil dari makanan keseharian dan juga adat istiadat dari jejak peradaban suku Bukit Timur. Seperti nama figurnya itu suku Sawang, Penyo, belajar memburu adalah juga makanan, ngerita, nyume, rempah-rempah mungkin juga masuk juga di dalam figur tersebut. Kebubu, kima, bekarang, ngeremut, keindahan bawah laut, rusip, gendang piong, buang jong, kater, nunggong, kader, batu bumi, ikan kerising, kapal kure, timpang, dan ada juga beberapa dari nama kostum figur yang sudah diambil juga. Nah, untuk asal instansi dari sanggar-sanggar yang turut berpartisipasi yaitu dari Sanggar Pinang Gading, Gelas Kecapi, Rapat Jingga, Kemudian, dan dari instansi Harti. Oh iya, terakhir ada dari Sanggar Sri Tunjung Selamat. Spesial ya. Untuk ronde lomba musik dan tari, pendaftaran peserta itu dilakukan di kantor Sebenpar. Terakhir katanya batas akhir itu 10 April, tapi sepertinya ada penambahan peserta lagi. Dan untuk exam atau tes panggung itu akan dilakukan di panggung utama di H-1 lomba. Untuk acara lombanya itu sendiri, lomba musik dan tari itu dilakukan pada hari Minggu 3 September tahun 2023. Nah, untuk kategori juara lomba musik dan tari, ya sama seperti sebelumnya, walaupun seprovinsi Bangka Belitung, cakupan juaranya itu sama seperti sebelumnya, yaitu juara 1, 2, dan 3, harapan 1, 2, dan 3, karena ya kostum terbaik, penyajian musik terbaik, dan koreografi tari terbaik. Ya mungkin itu paparan dari saya, perwakilan dari Tenaga ada 3. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Aldona dari manajer acara 3. Selanjutnya teman-teman yang lain dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga memperkenalkan diri, nama saya Dian Pranjala selaku manajer kelengkapan Jelajah Pesona Jalur Rempah tahun 2023. Nah, untuk perlengkapan sendiri dari tahun ke tahun memang tidak banyak yang berubah. Yang paling banyak memang dibutuhkan hal umumnya itu tenda, kursi, sofa, kabel lampu, triplek, dan itu barang-barang mungkin yang memang paling penting dibutuhkan karena mengingat lokasi tetap sama di lapangan Jagor seperti tahun sebelumnya, dan yang untuk seminar masih tetap di auditorium Zariatet, dan juga untuk lokasi photoshoot itu menggunakan lokasi baru yaitu Pulau Buku 5 yang mungkin tantangannya agak sedikit berat nih, karena memang untuk mengangkut para figur-figur rempahnya dan model-modelnya itu memerlukan banyak kapal tentunya, dan juga untuk waktu nggak mungkin bisa sampai 1 jam 2 jam, dan
itu pasti bakal minat ya untuk para figur rempah. Nah, kalau untuk tantangan sendiri kita di Pulau Rimau sih sebenarnya, karena banyak kelengkapan yang harus dibawa dari darat untuk ke pulau sendiri. Nah, kalau untuk dari Algor dan auditorium itu kelengkapan masih sama seperti yang lainnya. Kalau untuk kelengkapan lebih rincinya mungkin bisa kami berikan seminggu sebelum hari H. Dan untuk manajer-manajer, keperluan barangnya mungkin bisa dicatat dari sekarang dan bisa disampaikan ke manajer kelengkapan tepat sebelum 1 minggu hari H-nya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febriansa. Saya dari komunitas Demak. Saya di sini selaku tim pengelola pengetahuan. Tim pengelola pengetahuan itu sendiri, aku tidak sendiri. Aku ada tim juga bersama dengan Bang Dio, Bang Kak Usmita. Dari tim pengelola pengetahuan tidak terlalu jauh berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Ini tahun kedua kami komunitas Demak ikut dalam kegiatan PJR ini. Baiklah, kita lanjut ke slide. Kemajuan budaya jalur rempah. Pendahuluannya itu rempah itu tidak hanya tentang bumbu, ternyata juga berkaitan dengan dunia pengobatan, aromaterapi, dengan sentuhan kreativitas dapat tercipta berbagai ide kreatif juga. Pengetahuan rempah adalah pengetahuan kolektif yang ditransmisikan dalam segenap lapis dahan. Seperti itu. Dan terkecuali juga yang sedang berjalan ini dari orang suku laut, ada beberapa memang tradisi mereka gitu yang terdapat dalam perobatan yang mereka pakai gitu, dan ramuan sendiri dari mereka seperti itu. Jadi objek kemajuan kebudayaan dalam PPKD Kabupaten Gunung Timur. Di sini terdapat beberapa diagram seperti bisa dilihat di slide. Ada manuskrip, terus tradisi lisan, ada istiadat, itu pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, bahasa, olahraga tradisional, seni dan cagar budaya. Seperti itu. Pengetahuan rempah sebagai objek kemajuan kebudayaan juga bisa kita lihat seperti gambar. Ada istiadat, bahasa, permainan tradisional, pengetahuan tradisional, seni, olahraga tradisional, tradisi lisan, manuskrip, teknologi tradisional, ritus. Lanjut ke slide selanjutnya, penguatan pengetahuan tradisional melalui CPJR. Seperti kita lihat alurnya seperti yang ada di slide, pengetahuan tradisional dalam masyarakat, juga aktualisasi pengetahuan perekaman, verifikasi dokumen digital menjadi dokumentasi pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Seperti itu. Penguatan pengetahuan tradisional selanjutnya itu alurnya di JPJR tahun 2023 ini melalui pengembangan pengetahuan tradisional, melewati sejarah, nilai pengetahuan, objek pengembangan kebudayaan. Terus dilanjut dengan webinar, seminar, dialog budaya, pameran budaya serta pelatihan. Seperti itu. Ya, ini bisa dilanjut. Untuk tahapan penyusunan materi pengetahuan tradisional, kita bisa melihat ya itu ada berbagai tulisannya. Apa itu?
Ya, tahapan penyusunan materi pengetahuan tradisional. Yang pertama penyusunan materi, habis itu pelaksanaan, terus pasca pelaksanaan. Nah, di penyusunan materi kita kemarin itu ada materi webinar, seminar, dan pameran budaya, pengetahuan, informasi 5W plus A plus so 1 SW. Terus pelaksanaan dan perekaman video, perekaman audiovisual dan konferensi, webinar, seminar. Pasca pelaksanaannya ada penyusunan bahan hasil pameran, webinar, seminar, dan verifikasi laporan. Next. Ya, next. Jadi udah dibahas. Terus, ya, karena digital pengetahuan tradisional melalui DPJR, pengembangan pengetahuan tradisional tidak luput dari, kalau kita bicara digital, sekarang memang ada era yang digital seperti itu. Di situ kita ada YouTube, Instagram, terus TikTok, dan media-media lain seperti website seperti itu. Mungkin bisa nanti untuk menambah experience masyarakat, mungkin nanti bisa ditambah untuk Google Review mungkin, ya. Pembuatan e-book juga, pembuatan e-book bisa nanti ditambahkan seperti itu. Nah, sudah sampai di akhir penutup. Untuk penutup, pengetahuan tradisional melebur dalam segenap objek pemajuan kebudayaan, yang mana PK itu sendiri merupakan warisan budaya yang dimajukan. Mempertahankan pengetahuan tradisional sejatinya akan menjaga keajiban OPK itu sendiri. Seperti itu. Mungkin kami dari tim pengelola pengetahuan, inilah yang bisa disampaikan. Akhir kata, bila diperlibat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya teman-teman dari bidang yang lain, dipersilakan jika masih ada. Sudah cukup, Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman dari tim kerja yang sudah memaparkan secara rinci per bidang. Dan langsung saja mungkin dapat ditanggapi dan juga dikomentari ataupun diberi usulan oleh Bapak Egy dan juga Bapak Semi terkait paparan dari tim kerja tadi. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Abi. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kerja yang sudah mempresentasikan rencana kerja dan program-program kerjanya. Ada banyak sekali, jadi mungkin satu persatu saja yang mungkin kami mau tanggapi. Ya. Awal-awal tadi saya sempat mau mempertanyakan soal ini program kerja dan letak dari kawan-kawan di bidang pengelolaan pengetahuan, karena di dalam susunan kepanitiaan saya tidak melihat di bagian mana itu mereka, tapi justru di akhir tadi muncul paparan dari tim pengelola pengetahuan. Baik, saya mungkin pertama akan ingin sedikit banyak mengajak diskusi dengan teman-teman dari tim komunikasi, dengan Hera terutama. Kita sudah pernah bertemu ya Hera ya, tahun 2022 atau 2021 ya. Baik, saya pikir Hera dan kawan-kawannya ini sebagian besar adalah anak-anak muda yang saya pikir sangat terekspos dengan dengan dunia sosial media, gitu ya. Saya lihat sudah berusaha untuk memanfaatkan lanskap media yang tersedia, gitu. Baik itu media massa, kemudian media-media yang sebetulnya bisa kita kelola sendiri, ya. Artinya adalah yang kemarin kita sebut sebagai own media begitu, dan salah satunya adalah sosial media. Nah, cuman saya terus terang belum melihat strategi dari
rencana kerja tim ini komunikasi. Karena sebetulnya seperti yang kemarin saya sampaikan, PJPR kali ini menurut saya punya semacam beban untuk meningkatkan dirinya, dan saya lihat salah satu kesempatan untuk meningkatkan kualitas dari festival ini adalah dari bagian atau kemampuan dia untuk mencoba menyebarkan ilmu pengetahuan, kemudian informasi, dan value, terutama adalah value atau nilai-nilai atau filosofi yang terkandung di dalam hal-hal atau program-program yang mau kita selenggarakan. Bagaimana itu nanti akan disampaikan dalam program-program komunikasi. Itu yang mungkin perlu diperjelas oleh tim-tim di bidang komunikasi. Karena sebagaimana juga kita ketahui, dalam sebuah penyelenggaraan festival yang tujuannya tidak semata-mata mengejar keramaian, maka fungsi dari teman-teman di bidang komunikasi ini tidak sekedar inviting, tidak sekedar mengundang orang untuk datang di dalam sebuah perhelatan. Jadi keberhasilannya tidak semata-mata dilihat dari banyaknya mereka yang hadir. Ya. Fungsi yang selanjutnya setelah inviting, teman-teman media ini punya fungsi untuk mengamplifikasi. Jadi harus mampu menjadi perpanjangan mata dan telinga dari orang-orang yang tidak hadir di dalam festival tersebut. Bagaimana kira-kira ini strateginya begitu? Itu yang ingin saya tanyakan dan mungkin perlu diperjelas. Kemudian selain fungsi inviting, kemudian amplifikasi, ada juga fungsi untuk mengedukasi. Ini tadi yang tadi dan dalam diskusi sebelumnya juga saya tekankan, bagaimana kita bisa menyampaikan hal-hal yang sudah disusun oleh atau diidentifikasi oleh tim pengelola pengetahuan misalnya. Bagaimana itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Itu mungkin juga perlu dipikirkan strategi macam apa strategi yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang satu hal yang seringkali menjadi titik lemah dari pengelola sosial media dalam penyelenggaraan sebuah festival. Titik lemahnya itu adalah konten kalender. Ya, jadi rancangan dari konten-konten yang akan kita buat. Nah, yang sering terjadi itu sifatnya sangat situasional atau impulsif atau setengahnya itu improvisasi. Oh, hari ini ada aktivitas apa, kemudian dibuatlah konten. Menurut saya idealnya itu sudah bisa dilakukan semacam perencanaan. Jadi pada festival itu mungkin kita sudah merencanakan atau jangan-jangan sudah dibuat sebetulnya. Jadi kalaupun itu dibuat mungkin bisa dipresentasikan secara singkat kira-kira apa saja yang akan konten kalender apa yang sudah disusun di pra festival, pada penyelenggaraan festival, dan pasca festival. Saya pikir itu perlu dibuat supaya kita disiplin ya. Karena tanpa itu biasanya akan menjadi tidak terstruktur, dan kemudian tujuan kita untuk mencoba menyampaikan informasi berkaitan festival ini menjadi tidak tercapai. Banyak yang bingung juga kadang-kadang bagaimana menyusun ini. Sebetulnya sangat mudah. Kita berlihat aja dari sisi programnya gitu. Kita punya berapa program gitu ya. Dari program pergelaran aja misalnya, kita misalnya punya 5 pergelaran. Dari 5 pergelaran itu sebetulnya masing-masing kita bisa menyusun paling tidak katakanlah 3 konten dari setiap pergelaran. Katakanlah tentang pergelaran tari kolosal. Itu misalnya sejarahnya bagaimana ya, dari suku sejarah dari suku Sawang ini misalnya. Terus kemudian semacam value atau filosofi atau pesan yang mau disampaikan dalam tari kolosal ini, kemudian para pelakunya,
Dan sebetulnya masih banyak lagi yang bisa kita breakdown. Tapi misalnya kita ambil 3 saja, maka dengan katakanlah kita punya 5 program, kita sudah punya 15 konten. Itu dari sisi pergelaran ya, dari sisi pergelaran. Katakan kemudian dari sisi pameran, ada berapa pameran? Dari pameran katakanlah ada 2 pameran gitu ya. Masing-masing kita membuat 3 misalnya. Itu tiba-tiba kita punya sekian banyak konten yang sebetulnya bisa kita susun dan kita kita buat sebagai sebuah konten kalender yang tersistematisasi dan bagus apa yang seperti disampaikan oleh Mas Semi, ada dramaturgi yang kita bisa buat berkaitan dengan bagaimana konten-konten ini disusun. Itu. Kemudian juga berkaitan dengan reach atau bagaimana kita mencapai orang sebanyak mungkin. Saya masih melihat di Instagram barangkali yang dimiliki oleh festival ini, ya itu ada beberapa dari Instagram JPJR itu masih ada konten-konten yang hanya di like oleh bisa dihitung dengan jari, katakanlah ada yang di like oleh 6 orang, 5 orang, atau yang bisa di like oleh katakanlah sampai 29 orang gitu. Saya mau mencoba bertanya misalnya, yang hadir di dalam yang hadir di dalam Lokakarya daring kita kali ini berapa orang sebetulnya? Atau panitia yang tim kerja ini ada berapa gitu ya? Kalau kita punya katakanlah 30 tim kerja, lucu jadinya ketika ada posting hanya di like dan di komen oleh 10 orang. Padahal kita punya 30 tim kerja. Jadi mungkin kita harus punya kesepakatan di sini di antara para tim semua tim kerja bahwa semua harus follow Instagram dari festival ini. Setiap postingan harus like, dan saya tidak mau cukup like, semua harus komentar, ya. Kalau perlu reposting di sosial media masing-masing, ya. Itu harus kita lakukan, dan juga tidak cukup dengan itu saya pikir. Masing-masing kita paling nggak punya teman, istri, suami, pacar, teman. Katakanlah masing-masing harus kita mempunyai kesepakatan harus mengajak 5 orang dari orang terdekat kita. Apalagi kalau kita jadi guru misalnya, berapa yang sebenarnya bisa kita mobilisasi gitu ya. Kalau kita punya 30 tim kerja, kalau kita bisa mengajak 5 orang masing-masing, kita punya 150 orang yang kemudian ikut memfollow, like, komen dari apapun yang disampaikan oleh sosial media kita. Itu strategi-strategi itu bagaimanapun juga harus kita lakukan. Mungkin orang mengatakan, oh ini tidak organik dan semacamnya, tapi itulah yang dilakukan oleh beberapa lembaga, beberapa kelompok yang mencoba memboosting ini mereka pesan mereka. Dan kita tahu algoritma dari sosial media itu, katakanlah Instagram hanya akan mempromot konten-konten yang sudah di like dan di komen lebih dari 100 orang. Itu kemudian akan masuk ke promosi mereka. Kalau itu tidak kita lakukan dari awal, maka kita tidak akan pernah bisa menembus reach yang kita inginkan. Jadi itu yang pertama saya mau komentari dari sisi komunikasi. Strateginya harus kita disusun berkaitan dengan fungsi kita tadi untuk menginvite, kemudian mengamplifikasi dan menyebarkan apresiasi kepada masyarakat. Itu mungkin harus dipertajam. Terus kemudian ada strategi-strategi yang kita sepakati tidak hanya menjadi bagian atau tanggung jawab dari tim kerja komunikasi, tapi semua yang ada di tim kerja ini untuk mendukung pelaksanaan tim kerja. Itu dulu satu, kemudian yang lain barangkali menyusul nanti untuk bidang-bidang yang lain ada juga komentar, barangkali satu persatu dulu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Egy terkait pertanyaan dan juga usulan-usulannya. Kemudian selanjutnya Pak Semi, langsung Pak.
Kayak komentar dari paparan dari tim kerja tadi. Silakan. Baik, saya tertarik kepada posisi kurator di dalam festival ini ya. Kurator ini kan dari istilah Latin yang artinya curate gitu ya, merawat gitu ya. Banyak dikenal istilah ini berasal dari dunia seni rupa. Jadi si kurator ini menemani si perupa gitu, diskusi dengan si perupa, kemudian bersama-sama dalam proses penciptaan karya lukis, kemudian juga akhirnya memilih karya-karya yang sekian banyak dibuat, kemudian dia bertanggung jawab untuk memamerkan karya lukis itu di sebuah galeri gitu. Tetapi juga kemudian setelah itu dia juga punya upaya menyampaikan gagasannya pada pihak eksternal, pada apresiatornya. Jadi sebenarnya kurator itu dia komunikasi ke dalam gitu, tapi juga komunikasi keluar. Di dalam satu festival tentu saja kurator ini dibantu oleh bagian yang lain, terutama bagian komunikasi atau bisa jadi humas juga gitu. Jadi di Indonesia ada kecenderungan kurator itu hanya memilih gitu. Jadinya kurator terlalu sederhana sebagai seorang selektor. Gitu. Nah ini juga penting direnungkan gitu. Tapi saya yakinlah teman kurator di sini tidak sekedar memilih, tapi juga penting bagaimana gagasan dalam setiap karya ini dieksplorasi lebih dalam. Pertama, apa pentingnya karya ini diciptakan, kemudian bagaimana juga metodenya diciptakan gitu. Itu penting untuk apresiator sehingga dia akan memunculkan satu pengetahuan baru. Nah, jadi katakanlah kalau tadi Mas Egy mencontohkan satu konten dalam di Instagram gitu, satu item diturunkan menjadi 3 publikasi gitu. Nah, demikian pula sebenarnya satu gagasan karya itu antara kurator dan bagian komunikasi ini juga mengolah gitu untuk kepentingan publik, untuk kepentingan apresiator sehingga si apresiator merasa sangat tertarik pada karya ini. Pada gilirannya kita akan melihat profil si calon apresiator. Meskipun festival ini berharap bisa dinikmati oleh semua kalangan, tapi bisa jadi sebenarnya beberapa penciptaan karya itu dibuat untuk profil penonton yang lebih spesifik gitu. Misalkan lomba tari, kan kita juga bisa melakukan prediksi sebenarnya, atau juga teman-teman sudah punya data sebenarnya lomba tari ini apresiator paling banyaknya siapa, yang paling punya kepentingan itu siapa. Terus ada nggak selain pencipta karya tari yang lomba itu ada apresiator yang memang terlatih gitu. Nah, yang memang setia pada lomba atau pada konten di dalam festival ini. Karena apresiator itu juga sebenarnya punya tingkatannya sendiri gitu. Berikutnya di festival ini saya mau nanya juga nih, secara geografis gitu. Pertama tentu adalah masyarakat Belitung Timur. Terus apakah sudah ada penonton dari masyarakat luar kabupaten, dan kalau ada itu kira-kira sudah berapa orang atau berapa persen dari si apresiator, dari sejumlah keseluruhan apresiator. Kemudian bagaimana strategi komunikasi dan sebenarnya strategi keseluruhan festival ini untuk mendapatkan apresiator yang lebih luas. Misalkan ada nggak strategi festival ini untuk mendatangkan apresiator dari Jakarta misalkan atau dari luar negeri, dan bagaimana juga, nah ini keuntungan Belitung Timur. Di satu sisi ada festival,
Di sisi lain juga ada alam dan juga kearifan lokal yang sebenarnya bisa jadi dalam tanda kutip jualannya Belitung Timur ya. Jadi kan sebenarnya setiap festival itu selalu berkorelasi dengan dengan ekosistem yang ada di sekitarnya. Saya kira ini memang sangat penting bagaimana si kurator dan juga nantinya tim komunikasi mengemas ini semua gitu. Sebenarnya saya ingin tahu lebih jauh, meskipun festival sudah bulan September, misalkan mungkin kurator bisa menyampaikan di sini strategi penciptaan karya tari kolosal itu. Saya selalu menekankan bahwa aspek estetika itu kan dia di dalamnya ada pemikiran gitu ya. Terus pemikiran itu dieksplorasi, bahkan memunculkan pemikiran-pemikiran baru gitu. Saya cukup menghormati riset-riset yang sifatnya positivistik gitu, yang bisa diketahui langsung, yang bisa diukur gitu. Tapi dalam karya seni itu bisa jadi sebenarnya riset-riset yang sifatnya kritik gitu, kritis, itu juga bisa jadi satu tawaran gitu, yang sangat menarik gitu. Dalam tradisi orang laut, saya justru tidak melihat ini hanya sebagai eksotisme semata gitu. Perlu ada pendekatan kritis gitu. Apalagi berkaitan dengan pemindahan atau evakuasi orang laut ke daratan yang menghilangkan tradisi mereka di laut gitu. Terus tapi juga ada kerinduan mereka kembali. Nah, tanpa tatapan kritis gitu, saya khawatir karya nanti itu jadi hanya karya yang sifatnya bermain di ranah surface, di ranah luaran gitu. Kan karya seni itu memang pada dasarnya adalah imajinasi gitu, dan itu memang melampaui katakanlah pengetahuan. Tapi imajinasi itu tanpa terlatih gitu, itu juga bisa ngawur. Imajinasi bahkan bisa dilatih oleh tadi itu salah satunya oleh riset, kita membaca buku, melihat referensi yang lain gitu. Jadi ketika kita bersifat defensif gitu, hanya fokus pada apa yang kita punya tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya terjadi di luaran gitu, itu akan beresiko karya ini sampai di tingkat komunikasi hanya bisa dipahami oleh apresiator yang kecil gitu. Nah, ini komunikasi estetik nih sebenarnya nih. Ini hal yang agak beda gitu. Tetapi menurut saya ini bisa menjadi satu daya tawar gitu. Kalau saya misalkan nih ngelihat teman-teman di YouTube tuh, terutama karya-karya lomba gitu. Ini kan sudah jadi kayak katakanlah kecenderungan tradisi misalkan tari Melayu gitu. Tapi ketika teman-teman menciptakan karya dengan pendekatan baru gitu, ini akan menjadi satu tawaran di dalam festival ini. Saya menitik tekankan sebenarnya pada kurator ya. Kemudian di dalam festival ini kan juga tidak dikenal istilah dramaturg ya. Tetapi mungkin posisi dramaturg itu akan berada dalam tanggung jawab manajer acara gitu. Jadi bagaimana dari seluruh acara ini dirangkai, dijahit gitu menjadi ketat sehingga dia jadi kayak sistem festival yang utuh gitu. Dan memang harus diakui ujung tombaknya tim komunikasi gitu. Dan kita sebagai apresiator bisa langsung melihat kan, susunan acara tuh begini, struktur acaranya begini, akan dimulai dengan pembukaan gitu. Kemudian rangkaian acara yang lain. Jadi si apresiator tuh bisa langsung connect dengan struktur acara itu gitu. Kapan dia harus datang ke acara, terus tiba-tiba dia lapar makan dulu, tiba-tiba dia ingin mengisi pikirannya dengan satu karya seni yang menantang gitu. Terus tiba-tiba dia agak pusing gitu karena melihat karya seni ini agak beda nih dengan tari tradisi Melayu. Terus dia langsung pergi ke kuliner nyari rempah-rempah yang bisa meringankan kepusingan dia. Ini bayangkan
bagaimana apresiator di dalam satu festival. Orang misalkan datang dari Jakarta backpackeran kan sangat mungkin. Nah misalkan salah satu target penonton apresiator luarnya adalah backpacker gitu, yang budgetnya nggak terlalu tinggi, yang dia cuma bisa bayar hotel 100.000, 200.000 gitu. Nah, saya sangat menghormati apresiator soalnya di dalam setiap festival. Nah, dia kan akan berstrategi datang ke dalam festival itu setelah melihat struktur di dalam festival. Saya mengingatkan aja, setiap satu gagasan karya ketika dilemparkan ke publik oleh si tim komunikasi, dampaknya ada dua hal. Satu, si penonton yang sama sekali tidak tertarik akan datang karena gagasan itu. Tapi ketika gagasan atau cara komunikasinya buruk, dia bisa jadi malah nggak mau datang. Nah, ini soal keberagaman dan tingkat apresiasi. Sementara itu saja sih ya. Secara umum saya harus akui bahwa ada acara kerja yang sudah sangat rapi. Dan tadi, oh ya sedikit lagi, saya kira festival ini bisa dipublikasikan pada media-media yang lebih luas. Kalau teman-teman tadi cenderung pada media lokal saja ya, saya kira sayang lah. Mulai dilibatkan aja media-media dari nasional, apalagi teman-teman kan dapat pendukungan dari Karisma Event Nusantara. Ya Pak Jul ya, jadi sayang lah itu, biar aja nanti tetangga kita, maksudnya di Kemenparekraf yang lebih mengekspansif si media, bisa aja tuh di Tempo atau di Kompas. Saya kira mereka juga punya kepentingan untuk pesona jalur rempah kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Semi dan juga Pak Egi atas pertanyaan-pertanyaan dan juga tanggapan serta usulan terkait paparan dari tim kerja Belitung Timur. Langsung saja teman-teman dari Belitung Timur silakan ditanggapi terkait usulan dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Semi dan juga Bapak Egi. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak Egi Junedi dan Pak Semi Ikra Anggara yang telah menyampaikan saran yang pastinya dari tim kami, dikarenakan untuk tema yang sekarang itu berbeda dengan tahun yang kemarin atau tahun-tahun sebelumnya, kami berharap juga tadi terutama di konten kalendernya itu akan lebih difokuskan lagi. Kemudian juga terkait dengan Pokja, pada dasarnya kami sudah menunjuk atau memberikan data untuk tim Pokja sesuai dengan kriteria dari yang kami harapkan, misalnya di tim direktur program dengan manajer acara 1, 2, 3, dan 4-nya, mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman mereka itu sudah dapat menyesuaikan seperti yang diharapkan tadi, walaupun kekurangan dari kami itu masih banyak dan kami betul-betul memang perlu belajar untuk bagaimana JPJR kali ini bisa berjalan paling tidak lebih baik karena kami terus terang punya beban moral di tahun sebelumnya yang notabene adalah kami anggap itu sukses dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dan
satu catatan juga yang tadi juga disampaikan dari Pak Semi, bahwa paling tidak kita punya catatan untuk apa namanya, data, secara data kira-kira berapa jumlah yang hadir di khususnya di luar Belitung Timur, karena harapannya bukan JPJR kali ini bukan hanya sekedar euforia, tapi punya dampak yang positif dari segi pengetahuan. Kemarin dari segi ekonomi sangat luar biasa. Dampaknya yang paling terasa adalah dari segi ekonomi, terutama di UMKM, karena dengan kurang lebih berjalan 1 minggu, data yang kami dapatkan di direktur festival sebelumnya itu kurang lebih hampir setengah M. Nah, putaran uang di sana itu setengah M. Jadi mudah-mudahan untuk kemasan acara di JPJR kali ini kami berusaha sebaik mungkin. Banyak hal-hal atau aspek-aspek yang bisa kami kelola dan bisa itu menjadikan dampak yang positif, terutama untuk penarikan kebudayaan Belitung Timur, dan apalagi dengan yang sekarang peradaban terutama orang laut Belitung Timur ini sudah semakin tergerus. Mudah-mudahan dengan adanya acara dengan tema seperti ini, mereka paling tidak tahu dan tidak meninggalkan peradaban mereka, seperti itu. Karena dengan kita menjauhi dari mereka, maka kita juga akan menjadi sumbangsi sebenarnya apabila peradaban mereka atau cikal bakal mereka itu tergerus dan sampai hilang. Jadi kami berharap tim Pokja kami kali ini itu selalu dan tidak bosan-bosannya selalu diarahkan, kemudian diberikan informasi kalau seandainya kami masih belum optimal melakukan hal-hal tersebut, dengan guna adalah supaya JPJR Belitung Timur kali ini bisa berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Itu dari saya sebagai direktur festivalnya. Mungkin bisa ditambahkan dari tim kurator Bang Pita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih mungkin Pak Herman Sujono selaku Direktur Festival, dan terima kasih juga kepada Pak Egi dan juga Pak Semi Ikra Anggara, tentunya masukan-masukan yang sudah disampaikan kepada kami dari tim Pokja JPJR Belitung Timur ini tentunya menjadi catatan kami untuk mensukseskan JPJR tahun 2023 ini. Memang dari tahun ke tahun kami terus membenahi diri dan terus belajar tentunya, apalagi tadi masukan yang sangat luar biasa dari Pak Semi Ikra Anggara dan juga Pak Egi tentang kegiatan JPJR Belitung Timur tahun 2023 ini, terutama tadi untuk tim kurator ya. Bagi saya ini sebagai suatu pengalaman yang baru tentunya. Kami juga nanti berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa itu menarik masyarakat, tidak hanya levelnya, skopnya untuk masyarakat Belitung Timur, tapi skop yang lebih luas lagi gitu. Nah, salah satunya mungkin yang baru bisa kami lakukan adalah bagaimana kami mengajak masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ikut terlibat gitu, sebagai apresiator maupun sebagai penikmat. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin keikutsertaan mereka mungkin sebagai penikmat saja, tetapi tahun ini mereka kita undang juga sebagai untuk penyaji. Nah, saya rasa semoga ini sebagai langkah awal kita gitu untuk menarik masyarakat untuk skop yang lebih luas. Tentunya kami tetap terus berusaha, dan kami juga mohon kepada Pak Semi Ikra Anggara dan juga Mas Egi untuk memberikan masukan kepada kami supaya nantinya kami di saat kami melangkah untuk mempersiapkan JPJR ini menjadi sesuatu yang lebih matang gitu. Nah, persiapannya mungkin sudah kita mulai
sejak bulan Maret kemarin kita sudah melakukan koordinasi dan juga kita sudah melakukan rapat-rapat internal juga yang berkaitan untuk persiapan dari JPJR ini sendiri. Nah, untuk itu sekali lagi kami dari tim JPJR mohon kepada Pak Egy dan juga Mas Iker Andara untuk memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan persiapan festival JPJR tahun 2023 ini. Terima kasih, mungkin itu tambahan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ibrahim selaku kurator festival. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, mungkin dari bidang komunikasi dan juga yang lainnya. Saya dari tim komunikasi. Terima kasih Mas Egy, Mas Ekin. Saran dan masukannya ini adalah suatu pengalaman baru bagi saya meski tahun 2022 tahun kemarin sempat jadi direktur komunikasi. Ini adalah suatu yang sangat berat sekali sebenarnya. Jadi untuk 2023 lebih lagi untuk bagian direktur komunikasi setidaknya bagi teman-teman untuk sosial media yang ada yang kami post akan segera di follow, di subscribe, dibantu untuk promosi konten sosial media yang ada di JPJR. Nah, terus Mas Egy mungkin dari tahun ini dari tim komunikasi akan lebih giat lagi untuk posting, jadi tidak hanya dikenal dari masyarakat Belitung Timur saja, semoga bisa dikenal dari masyarakat luas Belitung Timur yang ada di seluruh Indonesia. Dengan bantuan teman-teman semua, komunikasi tidak akan jalan, bantuan buat konten atau segala macam kayak gitu. Dan ini semuanya harus saling mendukung antara desain, yang edit atau segala macam. Karena dari yang posting itulah. Seperti itu Mas Egy, jadi mohon untuk postingan JPJR di komen, di like dan share. Terima kasih Mas Egy dan Mas Emi, masukannya tadi sangat berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, masih ada waktu sekitar 15 menit kurang lebih. Dari teman-teman atau bidang yang lain, ada yang ingin menanggapi lagi? Silakan. Mas Abi. Baik Pak Egy, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, Pak Egy dan Pak Semi silakan memberikan responnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abi. Saya pikir dari jalannya diskusi kita kali ini terasa sekali bahwa persiapan teknis yang dilakukan oleh kawan-kawan di Belitung Timur itu terutama berkaitan dengan program acara sudah sangat detail dan rapi ya, saya lihat ya. Tapi di sisi lain memang tadi kita melihat ada perlu yang harus diberi usaha untuk membuat strategi yang lebih detail dan lebih tepat untuk beberapa bidang, misalnya komunikasi. Nah, hal yang ingin saya tanggapi juga berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bang Semi juga ya, berkaitannya dengan kurasi ya.
Nah, mungkin ini yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan yang kemarin sebenarnya juga sempat kita angkat isu tentang bagaimana membedakan festival kita ini dengan festival yang lain yang kebetulan sama-sama mengangkat isu soal tema tentang rempah begitu. Saya pikir itu jadi tantangan terbesar dari teman-teman di bidang kuratorial ya. Bagaimana memposisikan festival PCPR ini di tengah beberapa festival yang lain yang bertemakan rempah gitu. Nah, kalau kita bisa belajar dari beberapa tempat yang mengangkat isu rempah sendiri, sebetulnya ada ada semacam polemik yang terjadi ketika rempah-rempah itu atau jalur rempah itu diangkat. Pertama adalah pertanyaan yang kritis tentang apa sebetulnya yang sedang kita rayakan. Apakah kita merayakan sistem atau masa kolonial kolonialisme yang sempat kita alami begitu. Apakah itu yang sedang kita rayakan? Ataukah sekedar eksotisme masa lalu yang mencoba mengenang bagaimana kaya rayanya kita pada masa itu dengan rempah-rempah yang kita miliki. Sebetulnya apa sebetulnya yang ingin kita rayakan dalam sebuah festival itu muncul dalam diskusi-diskusi dan pembicaraan tentang festival yang berkaitan dengan rempah-rempah. Jadi itu mungkin yang juga harus dijawab oleh teman-teman di bidang kurasi. Jadi itu tugas pertama yang menurut saya paling penting berkaitan dengan festival ini. Karena kita masih membawa judul besar festival ini sebagai sebagai JPCR ya. Kemudian sekali lagi saya masih mencoba mengajak teman-teman untuk selalu waspada dalam proses penciptaan karya kolosal tari yang berkaitan dengan yang berusaha mengangkat suku Sawang ini. Jangan sampai ini menjadi semata-mata sebuah karya yang lepas, gitu, yang dengan realita dari suku Sawang sendiri. Ya, kita berhenti pada eksotisme, jadi kita jadi seakan-akan menjadi orang yang melakukan kerja-kerja atau cara melakukan menjadi orientalis gitu ya, seperti orang yang sekedar mengejar eksotisme, tapi kita juga harus tahu persis sebetulnya strategi apa atau dari sisi budaya apa sebetulnya yang kita mau bawa dari penciptaan karya ini. Karena tadi saya sempat disinggung, mencoba misalnya mengembalikan budaya laut pada orang-orang suku Sawang. Saya terus terang sangat pesimis dan hampir skeptis tentang hal itu begitu. Karena kebudayaan mereka tentang laut itu adalah sesuatu yang embodied sekali ya, sesuatu yang menubuh pada diri mereka. Itu hanya bisa dilakukan dengan cara dan dengan proses mengalami sendiri situasi mereka menjadi suku laut dengan tidak serta-merta dengan cara pendidikan maupun pelatihan bahkan atau apalagi dengan mengangkat isu ini dengan serta-merta mereka-mereka yang ada di keturunan kedua dan ketiga yang tidak pernah hidup sebagai suku laut bisa kembali mengadopsi pengetahuan, sistem pengetahuan dan kemudian cara hidup sebagai suku laut yang dulunya dimiliki oleh kakek-kakek mereka, dan pada kakek-kakek mereka pun sebagian saya yakin sudah mulai hilang gitu. Jadi harus dirumuskan juga strategi budaya yang jelas dari penciptaan karya itu. Jadi saya pikir dari sisi kuratorial tadi saya banyak menyinggung soal strategi komunikasi, strategi dari strategi budaya untuk penciptaan karya ini juga harus diperjelas oleh teman-teman di kuratorial. Nah,
dari dua hal itu, saya ingin menyambung dengan pertanyaan yang atau PR yang diberikan oleh Mas Abi untuk mengidentifikasi kebutuhan lokakarya daring yang akan datang. Saya pikir ini usulan tentu saja sifatnya. Saya pikir dua bidang tadi masih menjadi suatu bidang yang perlu diperkuat. Dan itu barangkali mudah-mudahan bisa sedikit banyak dijawab lewat lokakarya tentang komunikasi dan kuratorial. Ini usulan tentu saja. Teman-teman yang lebih tahu, yang lebih bisa memutuskan dan mengidentifikasi kebutuhan yang ada di sana. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Egy. Waktu tersisa kurang lebih sekitar 8 menit. Mungkin Bapak Semi ada tambahan? Iya, atau baik. lain? Sebentar ya. Tapi saya harap nanti juga teman-teman masih ada waktu untuk berbicara. Soal workshop tata kelola, saya kira memang fokus pada komunikasi dan kuratorial. Tapi strategi workshopnya ini kita harus sama-sama diskusi nih, termasuk dengan teman-teman Pokja, karena ini kan jadi sangat spesifik. Sebenarnya kurator di sebuah festival atau di sebuah kabupaten kan juga nggak harus banyak juga gitu. Tetapi juga kalau setiap orang punya pengetahuan kuratorial itu akan bagus banget sih sebenarnya. Kita bisa simulasi dan sebagainya gitu ya. Tapi memang kebetulan saya juga mengidentifikasi dengan kabupaten lain, misalkan tugasnya, PR-nya memang banyak di sini nih, Mas Egy, menurut saya, komunikasi dan juga kuratorial. Terutama kuratorial ini kan hal yang katakanlah cukup baru ya di dalam pengetahuan kesenian di Indonesia sebenarnya. Kalau komunikasi ya mungkin kita masih agak-agak dibantu lah dalam tradisi kehumasan gitu. Meskipun kehumasan juga hal yang sangat spesifik kan. Katakanlah targetnya di komunikasi nulis press release dulu aja gitu, itu udah bagus banget gitu. Karena kadang-kadang kan penyelenggara festival nulis press release aja, kita tuh nggak enak dibacanya gitu. Saya kira itu ya, jadi dua hal, nanti nama workshopnya mungkin kita bisa pikirkan lagi. Tapi fokusnya ke kedua hal ini, karena dua hal ini yang akan banyak sekali berdampak gitu pada produk-produk turunan sebuah festival sebenarnya, baik yang sifatnya internal seperti penciptaan karya maupun eksternal pada apresiator festival. Terima kasih. Ya, itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Semi. Mungkin sebelum ditutup, teman-teman dari Belitung Timur ada yang ingin menambahkan? Oh, saya udah follow ya, maaf ya. Nama akunnya Sekolah Seni Tubaba. Oke, terima kasih Mas Semi. Sama-sama, Bang. Ya, mungkin izin ya sebelum diakhiri. Memang tadi saya sudah mencatat ya banyak masukan dari Mas Egy sama Mas Semi ya. Terkait dengan apa-apa saja yang perlu kami persiapkan. Kemudian, nah terkait tadi yang menarik juga dari Mas Egy, memang dari awal kami sudah berpikir ya bahwa berkaitan dengan jalur rempah ini tidak hanya berbicara eksotisme atau romantisme ya, tetapi memang lebih fokus kepada masa depan, lebih fokus kepada bagaimana ini berdampak pada perekonomian masyarakat Belitung Timur. Nah, kita tahu bahwa hampir seluruh catatan Belanda juga gitu menyebutkan bahwa Belitung Timur ya, Pulau Belitung itu tidak lain adalah hanya terkait dengan timah seperti itu, yang notabene ekstraktif gitu ya, untuk mengekstrak sebesar-besarnya kekayaan yang ada di perut bumi gitu ya, di Pulau Belitung ini. Nah, setelah kita runut, ternyata jauh sebelum peradaban timah ya, kolonial. Nah, itu memang sudah adanya jalur rempah ini di Belitung Timur. Nah, sudah banyak
sekali rempah-rempah yang menjadi komoditi utama yang ada di Belitung Timur. Nah, ternyata eksistensinya tuh masih ada sampai saat ini. Nah, jadi kami bersama-sama komunitas dan bersama seluruh masyarakat Belitung Timur ini mencoba meyakinkan bahwa Belitung Timur ini tidak cuma terkenal dengan timahnya, tetapi terkenal dengan sumber daya yang dari dulu memang sudah ada jauh sebelum timah. Dan apalagi sekarang kami sadari bahwa Belitung Timur ini menjadi tempat destinasi pariwisata. Nah, bahkan sudah masuk ke dalam UNESCO Global Geopark. Nah, ini tentu menjadi saling terkait dengan adanya jalur rempah, adanya event jelajah pesona jalur rempah. Jadi berbicara bagaimana kaitannya dengan pariwisata yang sustain. Nah, inilah salah satunya. Jalur rempah inilah yang sangat sejalan dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, dan ini menjadi identitas dari Belitung Timur ya, karena memang kami sampai saat ini terus mencari apa sih yang menjadi karakteristik Belitung Timur gitu. Ya, apakah benar selama ini cuman berbicara tentang timah? Nah, ternyata setelah melalui riset kajian yang sangat panjang dan terintegrasi, dibantu oleh kementerian-kementerian terkait, bahwa ya Belitung Timur itu jauh sebelum timah itu peradabannya adalah terkait dengan jalur rempah. Nah, terbukti warisan-warisan itu tidak bisa dibohongi. Ternyata di pelosok-pelosok di desa-desa itu masih ada. Nah, inilah bikin kami takjub gitu. Bikin kami semuanya bersemangat. Wah, ternyata dalam kurun waktu yang sangat lama masih tetap lestari gitu. Walaupun di tengah perkembangan zaman saat ini itu ya tadi untuk keberlangsungannya itu perlu memang intervensi. Nah, memang kami sadari bahwa tidak mudah untuk menyadarkan, terutama karena saya di pemerintah daerah ini tidak mudah untuk menyadarkan pemerintah daerah. Makanya kami punya strategi-strategi. Kalau pemerintah daerah itu, kalau misalnya dari awal kita bilang ke pemerintah daerah bahwa, oh, kami ingin mengonsep ini, ingin terkait dengan jalur rempah, ingin terkait dengan suku Sawang, yang belum notabene itu terlihatnya sulit gitu. Nah, itu tidak akan diakomodir. Saya yakin itu tidak akan diakomodir. Makanya di awal-awal kami itu berusaha merepresentasikan bahwa intinya Belitung Timur ini kaya. Belitung Timur ini punya peradaban yang sangat unik. Belitung Timur ini punya suku laut. Nah, dari hal-hal yang menarik inilah seperti keseniannya, kemudian adat istiadatnya, kami coba tampilkan yang menarik. Sehingga pemerintah daerah itu mulai tahu, mulai peka, oh ternyata kita tuh punya ini gitu. Nah, tetapi kalau kita langsung ke substansinya itu sangat susah sekali, apalagi mohon maaf saya yang sering bekerja sama dengan para peneliti dari kementerian itu, kita kadang-kadang ngasih hasil riset pun gitu ke pemerintah daerah yang mungkin sekilas dibaca habis itu dimasukkan di lemari seperti itu. Padahal kami sudah berkomitmen sebenarnya dari beberapa teman-teman bahwa riset, kajian, penelitian ini sebagai acuan dalam pembangunan di pemerintah daerah. Nah, tetapi kadang-kadang ini malah disepelekan. Makanya saya bilang riset ini menjadi penting, tetapi bagaimana kita mengejawantakan, merepresentasikan sehingga pemerintah daerah itu bisa menerimanya. Nah, alhamdulillah 5 tahun JPJR sudah berjalan, sedikit demi sedikit pemerintah daerah sudah mulai respect, sudah mulai support, bahkan memang sampai saat ini full support juga dari pemerintah daerah. Bahkan yang membanggakan tahun kemarin pemerintah daerah kami, Pak Bupati kami itu dapat penghargaan karena JPJR ini, karena JPJR dianggap festival yang mampu membangkitkan perekonomian masyarakat Belitung Timur pasca pandemi. Nah, sehingga inilah yang sudah dirasakan oleh kepala daerah kami, pemerintah daerah kami, dan ini sudah diterima di kalangan pemerintah daerah ya. Nah, saya justru sangat berterima kasih bahwa berbicara JPJR ini tidak sistemnya tidak sistemnya top down, tetapi lebih ke bottom up. Karena kami sadar, kami beberapa orang di dinas, termasuk saya, ini cuma fasilitator.
cuman mensupport saja kawan-kawan dan komunitas. Alhamdulillah sinergi ini bersama-sama masyarakat, bersama-sama komunitas, kita bisa meyakinkan pemerintah daerah bahwa Belitung Timur sejatinya mempunyai peradaban yang unik. Nah, salah satunya adalah Jelajah Pesona Jalur Rempah ini yang sudah kita garap selama 5 tahun ini. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Mas Emi, Mas Egi, Mas Abi. Oke, baik. Terima kasih Pak Zulfiandi terkait tanggapan dan juga tambahannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, yang berarti Lokakarya sesi kedua Kabupaten Belitung Timur sudah selesai. Mungkin nanti sampai bertemu lagi di Lokakarya yang akan diadakan secara luring atau tatap muka. Dan juga poin-poin yang tadi disampaikan oleh Pak Egi dan juga Pak Semi menjadi pertimbangan dan juga usulan yang baik bagi tim kerja. Semoga sukses dan tetap semangat. Saya moderator, izin undur diri. Terima kasih Pak Egi dan juga Pak Semi untuk Lokakarya sesi 2-nya dan juga Bapak Ibu serta teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Sampai jumpa, selamat siang dan terima kasih.